Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa di sini yang suka bermain game? Coba angkat tangan. Nah, kalau kalian bermain game, pasti ada karakter, level, misi, suara, dan dialog, kan? Bayangkan kalau game itu tidak punya karakter, atau tidak ada level, atau tidak ada misi. Pasti gamenya jadi membingungkan dan tidak seru, ya? Komik juga sama seperti game. Komik punya unsur-unsur penting yang membuat cerita menjadi hidup dan menarik. Hari ini kita akan belajar unsur-unsur komik dengan cara yang berbeda dan lebih seru. Jadi, kalian tidak perlu menghafal, karena kita akan memahaminya lewat analogi permainan game yang dekat dengan kehidupan kalian. Siapkan mata untuk mengamati, siapkan telinga untuk mendengarkan, dan siapkan otak kreatif kalian untuk menjadi pembaca sekaligus pembuat komik hebat. Kalau sudah siap belajar dengan semangat, katakan bersama-sama, komik itu seru. Anak-anak, coba bayangkan kalian sedang bermain game petualangan. Dalam game ada level, karakter, dialog, suara, dan misi, kan? Nah, ternyata komik juga bekerja seperti permainan game. Bedanya, kalau game dimainkan, komik dibaca. Tetapi unsur-unsurnya hampir sama. Yuk kita lihat bersama. Komik itu seperti permainan game. 1. Panel sama dengan level stage dalam game. Kalau di game ada level atau tempat bermain, di komik ada panel. Panel adalah kotak gambar yang menunjukkan tempat atau kejadian cerita. Misalnya panel pertama menunjukkan suasana desa, lalu panel berikutnya menunjukkan hutan atau sekolah. Jadi panel membantu pembaca tahu cerita sedang terjadi di mana. Analogi, game ada stage, level, komik ada panel. Tanpa panel, cerita komik akan berantakan seperti game tanpa map. 2. Balon kata sama dengan dialog box. Dalam game, tokoh biasanya berbicara lewat kotak dialog. Nah, di komik juga ada tempat percakapan, namanya balon kata. Balon kata digunakan untuk percakapan antar tokoh. Contoh, ayo, kita selamatkan desa ini. Jadi kalau kalian melihat gambar gelembung berisi tulisan, itu artinya tokoh sedang berbicara. Analogi, game ada dialog box, komik ada balon kata. Balon kata membuat tokoh terasa hidup seperti karakter di game. 3. Caption sama dengan mission info. Kalau bermain game pasti ada petunjuk misi. Misalnya, selamatkan desa dari monster. Nah, di komik juga ada penjelasan tambahan yang disebut caption. Caption adalah kotak penjelas cerita. Caption membantu pembaca memahami waktu, tempat, atau situasi cerita. Contoh, di sebuah desa yang damai. Analogi, game ada mission info, komik ada caption. Caption seperti narator yang memberi petunjuk kepada pembaca. 4. Sound effect dengan efek suara game. Kalau di game ada suara, boom, dor, atau gra-a. Di komik juga ada tulisan efek suara. Sound effect adalah tulisan yang menggambarkan bunyi. Contoh, boom, crash, gra-a. Efek suara membuat komik terasa lebih seru dan menegangkan. Analogi, game ada efek suara game, komik ada sound effect. Walaupun komik tidak berbunyi sungguhan, pembaca bisa membayangkan suaranya. 5. Karakter sama dengan pemain dalam game. Dalam game pasti ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Di komik juga ada karakter. Karakter adalah tokoh yang menjalankan cerita. Ada tokoh baik, tokoh lucu, sahabat, bahkan musuh. Analogi, game ada player hero, komik ada karakter. Karakter membuat cerita menjadi menarik dan punya emosi. Jadi anak-anak, komik itu sebenarnya seperti permainan game dalam bentuk gambar dan tulisan.
Ada panel sebagai tempat cerita, balon kata sebagai percakapan, caption sebagai petunjuk cerita, sound effect sebagai efek suara, dan karakter sebagai tokoh utama. Kalau semua unsur itu bekerja sama, komik menjadi seru, hidup, dan mudah dipahami. Karena itu, saat membaca atau membuat komik, kalian harus memahami semua unsur tersebut. Anak-anak hebat, hari ini kita belajar bahwa komik bukan hanya gambar dan tulisan biasa. Komik itu seperti permainan game yang penuh petualangan. Ada panel sebagai tempat cerita berjalan, balon kata sebagai percakapan tokoh, caption sebagai petunjuk cerita, sound effect sebagai suara yang membuat cerita terasa hidup, dan karakter sebagai pemain utama dalam cerita. Mulai sekarang, setiap kali kalian membaca komik, jangan hanya melihat gambarnya saja. Cobalah perhatikan unsur-unsurnya, karena disitulah letak kekuatan sebuah cerita. Ingatlah satu hal ini. Komik yang menarik bukan dibuat oleh gambar yang bagus saja, tetapi oleh unsur-unsur yang bekerja sama membangun cerita. Dan seperti dalam game, untuk menjadi pemain hebat perlu memahami cara bermainnya. Begitu juga untuk menjadi pembuat komik hebat, kalian harus memahami unsur-unsurnya. Semoga setelah pelajaran hari ini, kalian tidak hanya menjadi pembaca komik, tetapi juga menjadi anak-anak kreatif yang mampu menciptakan cerita kalian sendiri. Karena ide besar bisa lahir dari satu gambar sederhana. Dan cerita hebat bisa dimulai dari imajinasi kalian hari ini. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Sampai bertemu di petualangan belajar berikutnya.